Apa itu? Jadi di tulang tumitnya udah nongol tuh si tulangnya. Aduh. Terlalu banyak hentakan di kaki. Pernah ngejeram itu? Iya. Siap-siap ya, Pe. Iya. Itu umum terjadi pada drummer atau? Iya. Umum terjadi? Iya. Emang tuh gimana sih ide buat nyiptain lagu si Sherina itu? Sherina petualangan. Dari yang paling pojok ya. Bukan ini. Cuma dicomot satu kali udah. Namanya siapa yang Satu kali tapi trending. Udah, jangan terus-terusan jadi additional. Ikut jadi player aja di 2018. Berarti 2030 lah Mas Pe. Itu jadi drum tag-nya Mas Simon. Kalau perhatiin tuh dia punya signaturnya sendiri lah. Ada. Oke. Signatur yang selalu diulang-ulang gitu. Ada. Kalau gua signatur yang diulang-ulang paling suka yang begini nih dia nih. Itu favorit gua. Pada saat Jakarta hari ini, aku nggak tahu kenapa kok mau nangis. Pas manggung. Dan itu kulakukan berulang-ulang. Bunin ada lagu enak, Bunin ada lagu enak gitu. Sampai aku sesumbar ngomong-ngomong, suatu saat aku pasti ngederamin dan ini Bun. Tapi itu Kok lu nggak duduk? Ini saya tanya tuh mau kopi. Kopi. Kopi susu apa kopi americano? Americano. Americano dingin, americano anget. Dingin. Karamel latte ada. Banyak kopi susu. Yang panas dingin ada. Demam. Yang dingin-dingin saya panasin. Ini nggak apa-apa duduk sini. Oh, itu kan Silakan. yang punya suka. Tangan aja, Bang. Silakan. Teman. Maaf ya banyak tumbler ini aduh enggak apa-apa. Itu kan masih ada space. Ada Pikachu di tengah. Americano aja lah dicatat. Ini saya ingat americano. Oh iya. Latte kan jatuh lah. Latte satu. Manis gak? Manis enggak? Nggak usah nanya kalau nggak manis mah udah enak nih pahit. Americano pahit. Americano pahit. 3 3. sama kru gua 5 gitu. Ada lagi semua ntar ya kita ini ya. Masnya juga di tengah aja. Ini aja enggak apa-apa. Tepe trending. Tempe itu tehnya trending. nggak gitu. Kalau event tanpa TP juga udah trending, nggak usah gitu-gitu. Ya gimana rasanya reuni sama drummer ya, sama drummer. Apa kabar, Pe? Gaul, trendy, bahagia. Keren. Udah minum obat? Belum, nanti jam 8. Oh, jam Udah lewat, Mas. Minum obat dulu, Mas. Mana obat ya? Thank you udah diingetin loh. Ali. Coba ada anak lu. Iya. Niko, ntar main ya? Alhamdulillah. Tapi sebelum itu semua kita pengen terima kasih nih buat abang-abang podcast. Pertama udah mau datang, yang kedua udah ngasih kesempatan buat teman-teman kita. Yuko belum kata Mas Boni, Yuko belum. Bentar. Belum nanti tanggal berapa sih? 9 Mei. Yuko bisa nyanyi juga Mas. Nyanyi Yuka. Nyanyi dia. Kalau nyanyi sih, Ada nyanyi Sabra kan? Semua diajak-ajakin aja. Saya belum apa-apa kok bisa. Nolak gue nyanyi deh. Jangan kalian itu jangan. Tahu diri ya, tahu diri. Bisa jadi revenge beneran itu. Dendam itu kalau dari revenge beneran. Gimana, Pak? Kayak tadi langsung ngomong aja. Apa? Yang tadi kau bilang di kamar. Oh, lu mau gue buka? Oh, udah. Mau buka lu. Dia bilang katanya, Mas aku sekali-sekali lah ngedrami for revenge gitu. Tuh, dia beneran berkredit gua. Kagak Bang. Jadi ceritanya tadi gini Bang, kan kita udah tahu dia bakal ada event Bang. Iya. Bilang, asik Mas nanti main dong. Gitu. Terus dia bilang, enggak, gua udah sering main training dulu. Enggak pernah. Bahaya banget kita fitnah di sini Karena ya. ada saksinya Mas. Siapa? Niko. Lagi tadi lagi rebahan Mas. Iya, bener? lagi rebahan bener. Terus Bener dia ngomong gitu. yang benar omongan siapa? Aku apa dia? Omongan Ibot. Sungguh bahaya banget orang di sini. Terus tadi jadi di lancar sini banget. pagi-pagi dia ngomong, aduh aku pusing banget Cuk. Kenapa? Katanya kan, kata dia Enggak gitu. Bentar. Coba nih. Oh iya. Iya, aku manggung
tur ke kota. Enggak. Ada jadwal. Takut jet lag katanya. Diam dulu mas. Kota ke kota nih. Takut jet lag. Main Wii sama Wita kan? Wita. Iya. Beda sejam. Bisa kali kali. Aku bilang ada satu jadwal yang kayak tour. Soalnya di tanggal 8 di mana, tanggal 9 di mana bareng For Revenge gitu. Oke. 8-nya di mana, Pak? Jangan dong, masih berdendam sama mereka. Terus aku bilang, "Hah, Juli udah keisi?" Agustus. Sokel sampai Agustus penuh. Agustus. Kan udah keisi. Ada Agustus ada. Alhamdulillah. Full nggak? Enggak full, cuma 2 doang. Itu kan baru For Revenge. 2 minggu. Enggak. Hari 2 kali katanya ya? Ngeri dia ngeri. 2 bulan. Enggak. Abang-abang, kalau ada yang mau ngerokok silakan atau vape silakan atau apa. Aman. Minum. Iya, sok ngerokok. Gimana Bang Cimot? Kaki gimana? Masih sakit? Aku bawain nih. Apa tuh Cah? Buat Salep. untuk pereda rasa sakit. Pernah nyeri. Aduh. Oh gitu. Yoi. Kenapa itu? Mas cedera apa mas? Plantar fasciitis. Apa itu? Jadi di tulang tumitnya udah nongol tuh si tulangnya. Aduh. Terlalu banyak hentakan di kaki. Gitu. Jadi aku pakai ini. Karena ngejeram itu. Iya. Siap-siap ya, Pe. Iya. Dia udah depan lagi di kaki kanan ya. Udah ada pen dia. Kasih kertas aja ntar nulis tuh. Berarti kalau nginjak pedal sakit gitu mas? Sekarang tuh udahnya. Udah dia afternya. Oh, ini udah operasi. Enggak. Tidak disarankan operasi sih sebenarnya. Jadi biarkan seperti itu aja. Fisioterapi, Fisioterapi. berenang gitu. Itu umum terjadi pada drummer atau Iya, umum terjadi? umum terjadi. Di dokterku semua pasiennya hampir Semua drummer. 40% drummer. 40%. Ada yang bilang Cimot juga bisa DJ beneran. Dulu tapi. Lo bisa DJ juga? Apa nama ininya? DJ apa? DJ Mod? Enggak, Archim Surya. Acim Subadi. Dulu tapi. Bukan Cimot ya. Bang ini kita bakal melontarkan banyak pertanyaan aman nggak? Aman dong. Ayo mau. Kita juga pengen menggali-gali nih karena menarik banget nih dari For Revenge. Gali-gali. Lagu-lagunya tuh dar der dor menampar hati. Parah. Amin. Parah. Lagu-lagu sakit hati. Iya. Lumayan dengerin udah lama. Apalagi dulu kan kayak lagunya bagus tapi sorry banget bandnya kan baru waktu itu ya. Kayak Bandnya 2006 kalau nggak salah. 2006. Tapi waktu itu kita kayak baru denger gitu. Iya. Anjir, ini band apa lagunya kok bisa kayak gini? Terus kayak ada naonan-naonan 30 second-nya tuh yang Ada. Iya. Emang tuh gimana sih ide buat nyiptain lagu si Sherina itu? Celana mas. Serina petualangan. Serana. Itu masa Serina. Serina sama Debbie Romeo. Favorit gue yang tentang hewan. Apa tuh? Penangkaran itu loh. Penyangkalan gitu. Kalau saya yang tentang orang lucu. Apa tuh? Jenaka. Jentaka. Masih ada lagi Mas Tepe? Enggak, aku inget semua kok lagu. Yang main di lempeng masa Iya. Main di lempeng. Saya juga suka lagu yang ngingetin jadwal tuh. Apa tuh? Jakarta Hari Rabu. Wah, kan bisa hari Selasa. Iya. Hari Selasa Sabtu bisa gitu. Jawab Said. Kalau bikin musik emang saya. Kalau lirik dia gitu. Semua. Hampir semua dia. Kalau Serana emang waktu itu bikinnya pas kita mau comeback. Iya. Jadi dulu tuh 2015 aku cabut terus 2020 diajakin balik lagi. Terus waktu itu bikin 2 single Derana sama Serana. Waktu itu gimana bikinnya? Udah jadi sih sebenarnya. Ya udah jadi sebelum dia comeback dia minta dulu 2 lagu yang agak kencang ya dulu tuh sama lagu yang pelannya lah slownya. Iya. Gitu. Ya dulu tuh yang For Revenge banget sama yang kita coba yang lebih market lah Ya, gitu. oke. Gitu. Emang pengaruh-pengaruhnya itu tapi Second to Mars, Linkin Park waktu itu kita dengerin gitu. Soalnya yang naunan A-nya itu kayak Iya. We King and Queen ya? Betul. Ya, Oke. Musik nih, certified. Oke. Karena memang enak banget. Terima kasih. Tapi Serena tuh artinya apa sih mas?
Serana. Itu benar nggak ngarak sore gitu. Itu bisa ada mas. Artinya termenung. Termenung duduk. Iya. Itu ada di KBBI. Ada. Jadi waktu itu kan bikin single kembar Derana sama Serana. Jadi emang yang apa padanan katanya mirip lah gitu. Cuman artinya bertolak belakang. Jadi kalau Serana tuh termenung duduk gitu. Derana tuh lebih positif ya kayak tabah gitu, udah punah menyerah itu artinya Derana. Bagus sekali. Dan dua-duanya hits ya. Serah aja kayak. Derana juga. Derana juga. Mas Monik nulis lirik itu, maksudnya risetnya gimana mas? Maksudnya kan kata-kata itu sulit ya, Serana, Sadra. diksinya itu loh. Bukan kata-kata yang sering kita denger gitu. Lumayan aku dulu sering nulis kan apa kuliahku jurnalistik jadi sering baca-baca kamus KBBI gitu. Ternyata banyak kata-kata yang jarang kita gunakan tapi ada ternyata. Nah kalian ini ngeband bareng dari kuliah? Enggak. Dari net. Beda, gak ada urusannya. Nggak ada. Gimana cara kalian bisa terbentuk berempat? Awalnya tuh gua dulu. Oke. 2006 bertiga 2009 baru ya Iya, 2009 baru ngajak Bonix. Oke. Tapi materi album pertama tuh udah jadi. Oke. Jadi Bonix tinggal nerusin Ngikut doang, aja. betul. Oke. Yang benar-benar pure Bonix tuh album kedua, Second Chance. Oke. Jadi yang OG cuman dia doang, Cimot doang ya. Anggota asli dari For Revenge. Anggota asli. Cuma Cimot Iya. OG-nya. Cimot doang. Berarti buat teman-teman udah pasti tahu semuanya For Revenge kan, cuman Enggak semua tahu For Revenge pas. tahu semua. Nggak boleh gitu. Kalau tahu Ibu tahu semua. Tapi biar lebih enak lagi, mungkin kita perkenalan masing-masing personilnya kali mas. Mungkin belum ada yang tahu namanya, biar lebih dalam lagi. Dari yang paling pojok ya. Bukan ini. Cuma dicomot satu kali udah. Namanya siapa yang Satu kali tapi trending. Aku Iza main bass. Bas. Yang ini harus bahasa Filipin dia orang Iya. Filipin yang Filipin kayak. Aku Arif main gitar. Arif ya. Gua Bonix vokal. Bonix Gua Cimot di drum. Cimot Indra. Saya Cimot Mas, bukan Cimot. Saya Ibon di piano. Berarti kayaknya emang nggak ada keyboardis ya? Kita pakai season player ya, di situ ada Dika di situ tuh. Oke. Dan serunya Mas Iza ini dulu dari Krutek ya? Iya. Aku awal join nama For Revenge itu 2010. Pertamanya kan aku punya band juga selain di For Revenge. Cuman pernah satu gig bareng, akhirnya aku kenalan pertama tuh sama Cimot di gig itu, terus jadi sering nongkrong bareng. Terus akhirnya aku ngikut mereka tapi sebagai stage crew-nya For Revenge dari 2010. Iya, aku awalnya dari stage crew. Terus Abi tuh riset nomor 2014-an ya? Iya. Nah, jadi basisnya For Revenge awal tuh Abi yang bikin For Revenge bareng Cimot. Jadi Abi sama Cimot, tapi Abi 2014 tuh dia resign dari For Revenge karena lulus kuliah terus harus ngerjain pekerjaannya di luar kota. Terus akhirnya aku waktu itu ngisi posisi bass tapi masih adisional. Jadi sambil nge-crew sambil main juga gitu. Barulah 2018-an Cimot tuh bilang kayak udah jangan terus-terusan jadi adisional, ikut jadi player aja di 2018. Berarti 2030 lah Mas P. Karena masih botnya ya. Itu jadi drum tag-nya Mas Simon. Jadi drum tag-nya Mas Simon. Jadi kru. Apa lah? Kan dia udah punya kru sendiri. Tiga ya, bawa tiga ya. Ada itu orang nonton doang. Tiga, Simbal satu. Simbal satu, kick drum satu. Gak ada Bapak sama siapa Dokumentasi 5 tuh. Si Mas Jawa itu bukan drum tag-nya. Apa? Mau dijadiin PA. Ada obrolan yang masih di belakang kamera loh, Yud. Nggak semuanya bisa depan kamera gitu anjing. Serem banget. Gila lu. Ini rider sekarang serem ya Mas Tevin ya? Wow. Tapi terus ada dua gitu kan? Backward no ya Mas. Ribet banget gua. Ribet. Enggak lah Mas TP mah. Aduh,
Itu deg-degan parah gitu, aku beneran deg-degan. Oh, enggak. Tapi waktu datang soundcheck aman kan belum tidur tuh? Belum tidur tuh. Soundcheck berantakan banget waktu itu. Enggak. Enggak usah. Enggak. Silakan. Nih, enggak berantakan orang waktu itu kan kita aman di sini, bebas rokok latihan jadinya di soundcheck langsung. Iya, tapi mah berantakan itu. Enggak, kalau berantakan enggak mungkin trending. Bener itu ada poin itu, ada poin. Tapi aku penasaran dari abang-abang For Revenge, kenapa bisa invite beliau? Oh, Maksudnya, iya, aku juga penasaran. apa yang men-trigger gitu? Itu gara-gara sama Aloy kan? Sama DNA Sama kan? Aloy, sama DNA. Terus pas gue lihat lagi, ternyata lu pernah ini juga ya, Serana apa ya? Serana juga kan? Apa itu? Kayaknya yang lu di kamar apa di mana gitu. Aku lupa lagi ya terus. Iya, kayak dari situ. Ya waktu yang bareng Aloy di Bali dia itu ya ikutan. Iya, ini bercahaya sekali. Sayang sekali, sayang. Sorry dia sekarang. Akhirnya udah sama Ija tuh di WhatsApp ternyata sama-sama orang Jember. Aku orang Jember cuman nenek gue dari orang Jember. Terus lihat kontennya TP kan awalnya yang dia ngedrum dulu di Bali. Enggak, kan itu sih kontennya tuh kayak lagi pakai drum elektrik gitu kan di Oh, kamar iya. kan. Terus tiba-tiba disambungin ke panggung yang Betul. luar pecah gitu. Terus aku iseng aja kayak collab asik kali gitu kan. Terus akhirnya DM TP tukeran WhatsApp akhirnya ngobrol gitu kan. Terus ditanya kan waktu itu manggung kita masih bulan puasa ya sebelum lebaran ya. Aku tanya dulu kan untuk tanggal sekian aman nggak, takutnya udah keburu mudik gitu. Gue takutnya jadwalnya udah padat. Iya udah padat. Takutnya udah padat. Mas Bor di sini itu saya itu sama Yuka sama Jod sama Niko itu namanya Side Brothers. Terus kita itu cuma kan bersembilan nih, kita 4 terbawah urutannya yang paling nganggur. Ulangin. Saya itu sama Jod, sama Yuka, sama Tepe. Sama Niko. Sama Niko aku Lu ngomong. nggak sebut gua tadi, gila lu. Dia berusaha lupain gua lu. Kita tuh berempat yang paling gak ada jatuhnya beneran. Kalau One Piece tuh Chopper, Nami, sama Usopp gitu kali Iya, ya. yang paling bawah itu yang paling gak jelas lah gitu. Ya, mau gimana lah. Tapi kan sekarang Beda. Ada Beda. Udah ada fokus lagi yuk. Ayo. Ibarat katanya Usop, bukan yang mengambil alih kan, ibarat Usop dia. Iya. Dari bawah-bawah, ternyata God Usop. Operated jatuhnya Mas, beneran operated. God Usop Orang mikirnya kayak bisa ngedrum beneran gitu. Emang bisa beneran. Emang bisa. Tapi gara-gara video dia jadi banyak drummer-drummer nge-cover lagunya For Revenge. Berarti kan menyenggol ego drummer-drummer. Iya. Gokil. Padahal biasa aja, jujur kan. TP effect. Berlebihan soalnya. Bener. Gara-gara Mas Tep. Iyalah. Sampai Bang Yo Iqbal cover kan gara-gara Mas Tep kan gara-gara lihat video For Revenge XTP penyangkalan Langsung kalah. langsung. Sampai komen katanya biasa aja gitu kan. Keren banget. Komen keren banget gitu. Masa gitu? Gak ada. Emang boleh diomongin itu Bang, di publik? Langsung ngikut pinta-pinta gitu. Tapi ya panjang luar biasa. Jadi kita abis TP naik video, kita main di podcast Mas. Terus ngebahas additional drummer kita Wisong. Kan dibahas tuh katanya mainnya kaku kita sama Darto. Sampai fans-fansnya TP yang ngomong, ini maksudnya TP ya? Maksudnya TP ya? Gitu, padahal bukan. Maksudnya Berarti TP Fanatik. Fanatik itu. Lihat tuh klipnya tuh. Wah, bahaya nih TPAC sama TPRFC. Dikat-kat kayak gitu. Iya. Ya Alex menang itu. Sama Niko lagu apa rencananya? belum ngobrol kita. Bentar dong. Kalau bisa nih, yang pulang dong. Yang ngomong sama gua. Wah, favorit. Ibot mau. Ibot mau nyanyi. Main drum. Main drum. Abang-abang mau nanya. Boleh. Oke. Ada gak perbedaan antara ketika For Revenge biasa bermain sama dengan cara bermainnya TP ketika lagi perform? Perbedaannya apa gitu? Ada sih. Dari sisi drumnya kan berarti kan? Ada ya. TP ini punya signaturnya sendiri lah. Punya karakter sendiri. Iya. Oh dia punya karakternya sendiri. Punya. Gua merhatiin tuh dia punya signaturnya sendiri lah. Ada. Oke. Signatur yang selalu diulang-ulang gitu. Ada. Kalau gue signature yang diulang-ulang paling suka yang begini nih dia nih. Wah. Itu favorit gua. Ending lagu ya, di ending lagu tuh. Ending lagu. Ending lagu biasa tuh. Favorit gua itu. Sama Fernando nggak sih nih? Atau kamu gini nih?
Mas Arif juga tuh lempar-lempar pi. Enggak ada. Kita tuh beres manggung tuh gitu. Iya. Kalau kita tuh beres panggung gini. Makasih. Gak ada yang gila banget. Dia udah prepare loh stick itu. Iya. Udah prepare deh. Udah. Waktu sebelum berangkat itu dia udah beli banyak deh stick udah mau siap. lempar. Oke. Ya fokus di volley kan sih. Bisa ya? Udah bisa ya? Oke. Bisa yuk. Oke, berarti kita nanya-nanya lagi nih. Boleh. Buat lagu Pulang. Yes. Mas, itu inspirasinya untuk apa tuh? Apa orang yang kangen Pasti. rumah atau kangen kekasih yang dulu? Why? Kalau Pulang tuh gue tulis waktu gue masih mencari Tuhan gue siapa? Sorry, mencari Tuhan. Oh, Beradaan Tuhan sih waktu itu, terus lumayan lah waktu ketika gue lagi gamang-gamangnya sama nih Cipas, ternyata ngobrol sama Cimot sama Ija sama Aib juga sama lagi nyari Tuhan kita siapa ya gitu, kayak judulnya Pulang. Karena kan kalau gue nggak tahu nanti gue berpulangnya kemana gitu kan, gue nggak tahu. Oh, mungkin ada karena dikitnya indah suaranya. Meminta aku pulang. Minta. Itu adzan berarti. Iya bisa jadi. Bahaya tuh lagu. Bahaya. Lu tahu? Tahu bahaya banget itu. Tapi aku penasaran sama Ini ya, aku proses. masih ingat yang waktu di panggung pada saat lagu Pulang itu. Yang keren waktu itu Mas Boni kan ada si istrinya Tita kan. Iya. Pas lagu Pulang itu tengah-tengah dia langsung meluk istrinya gitu. Nah, di bagiku sih keren tuh. Iya. Lu tau gak dia bilang apa Cita? Apa? Kakiku keinjak. Lu udah mau nangis ya, udah nangis terus kaki aku keinjak. Berikut pakai sepatu yang soalnya sendiri. Jadi gak ini. Iya, kadang lagu itu tuh bikin kita ingat orang di rumah jadinya gitu. Lagu itu dalam sih memang. Aku penasaran sama proses kreatifnya sih. Kan dari lagu yang tercipta lah ya. Lagu yang tercipta kan banyak banget yang relate. Tapi dengan diksi-diksi yang menurut gue tuh sangat amat luas. Tapi bisa dibahasakan dengan mudah gitu. Jadi sesuatu yang rumit banget nih padahal nih kata-katanya, tapi waktu nyampe ke penonton Orang nangkep maksudnya. Orang nangkep gitu maksudnya. Simpel Sadra gue sampai sekarang nggak tahu, tapi gue tahu Sadra itu apa gitu kurang lebihnya. Itu proses kreatifnya dari awal dapat keresahannya kah atau gimana nya, penasaran aja sih sampai jadi sebuah lagu. Iya, semuanya dari keresahan, memang keresahan apa yang gue alami, ada teman-teman alami gitu. Kadang gue balik lagi ke For Revenge juga karena butuh sesuatu yang mesti gue curahkan gitu. Jadi ada keresahan, terus harus ada media untuk gue menyalurkan itu. Kalau enggak gue bisa gila sendiri gitu akhirnya. Apa yang gue overwhelm gue segala macam tuh gue tuliskannya di lagu-lagunya For Revenge. Curhat berarti ya. Iya, curhat sih jadinya. Bikin musik berarti healing ya. Apa? Termasuk healing lah ya. Layan. Jadi harus sambil sendiri Mas, di sini harus sambil sendiri. Mas. Ya gitu. Jadi ambil sendiri Mas. Pesanannya enggak ada gitu. Jadi boleh. Terima kasih. Gokil sekali. Aman mas, udah mas. Kenapa saya emang pelayan handal saya. Tenang. Oke. Wah, ada juga ya? Ada buat guru-gurunya. Oh, ini yang boleh ke sini semua? Boleh. Atau Boleh. Nambah ya? Isi es dulu yang bener, isi es dulu. oh, saya ambil satu ya? Iya. Terima kasih ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Review dong. Kita review. Boy, enak banget, parah. Mantap ya. Enak banget, enak. Kalau penyangkalan tuh diskusi gue sama istri sama Tita, jadi tentang toxic relationship sebenarnya. Jadi Tita tuh lumayan dulu kena mengalami toxic gitu. Jadi maka kan berpura-pura pulih sendiri, nyatanya aku telah mati berkali-kali gitu. Terus kadang bertukar peran, menyakiti gitu. Nyatanya ku. Iya, jadi kalau jadi saling menyakitin tapi nggak bisa lepas gitu.
Berarti keresahannya biasa bangkit dari ngobrol sama orang gitu. Ada dari situ juga, ada dari yang gue alami gitu. Belakangan karena gue udah nikah, kadang gue jadi sering diskusi sama istri juga gitu. Karena kan bahaya tuh kalau gue ingat-ingat masa lalu ya, jadi gue diskusi aja sama istri gitu. Itu Serena training 1. Mengalahkan BTS. Cuma tempe. Cuma KTP mereka juga trending, Bay, beneran. Enggak. Videoin. Lagi lagu lama loh, kan karena tempe berarti ya. Iya. Gitu ya. Mantap loh TP lo. Gara-gara tempe gini nih. Tapi kok ada cerita, aku udah cerita ke anak-anak. Jadi mohon maaf sebelumnya, aku tuh punya penyakit epilepsi. Setiap epilepsi itu ada memori yang hilang. Poinnya seperti itu lah. Lost memory loss gitu. Nah, lost memory benar-benar hilang walaupun itu core memory. Pada saat Jakarta hari ini, aku nggak tahu kenapa kok mau nangis. Yang waktu Jakarta hari ini. Pas manggung. Di awal-awal sebelum drama masuk gitu kan. Aku juga nggak tahu kok rasanya feel-nya aku banget gitu. Terus waktu Greta kesini, istriku kesini, cerita dulu padahal ayah ini aku nggak tahu ya. Jadi pada saat aku pertama kali tahu lagu Jakarta hari ini, mamerin ke Greta, Bun ini ada lagu enak Bun Jakarta hari ini. Dan itu kulakukan berulang-ulang, Bun ini ada lagu enak, Bun ini ada lagu enak gitu. Sampai aku sesumbar ngomong-ngomong, suatu saat aku pasti ngedramin band ini Bun. Gelo. Salah backstage dia pernah salah backstage. Pernah salah backstage. Sengaja lu ya? Agak kan dari situ kan tapi kan jadi ini. Enggak juga, enggak jadi kena. Lu masuk backstage-nya For Revenge. Udah pede banget itu masuk. Lu terus satu kayak jatuh gitu lah. Gitu. Mabok deh kayaknya itu. Mabok ya, mabok. Kayaknya mabok deh itu saya. Iya. Terus salto di backstage seorang. Salah, maaf. Udah mabok, Bos. Kalau mabok jangan. Halo. Guys, selamat udah rilis ya single. Oh iya, makasih Mas ya udah boleh bareng saya. Publisher remix aja. Saya pas tahu boleh gitu saya ngaceng langsung colin. Kok ke situ lah? Kok ke situ sih? Salah. Anak Kacimot nonton ini. Coklat roti dari Itali yang panjang. Cokolato. Masa level For Revenge kayak gitu kalau bikin MV kayak gini mau rilis lagu itu masih punya kekhawatiran nggak sih Mas? Kekhawatiran apa? Soal lagunya akan diterima dengan baik kah? Soal mungkin pendengarnya berapa kah? Kalau saya ini kan maksudnya sebagai penyanyi baru saya mikirin banget nih. Yang denger berapa nanti ya gitu. Oh pasti For sih. Revenge- Biasanya dia nih yang kepikiran nih. Kalau dulu ya, dulu ya. Lumayan karena pas awal Serana ya. Iya, benar. Karena ini lumayan habis itu ada kayak sindrom gitu jadi takut bikin sesuatu jadi takut. Dia pengennya ngikut ke Serana mulu gitu. Iya. Jadi matok gitu. Ya matok kesana aja bikin lagunya. Jadi semua kayak harus based on number gitu padahal kan enggak juga ya. Iya. Kayaknya tapi udah lewat sih ya. Siapa? Cimot mirip Jiplak mirip Jiplak. Momen sadarnya di mana tuh Mas? Pas kayak oh berarti kayaknya nggak selalu tentang numbers deh ini gitu. Ada nggak momen sadarnya gitu? Beres penyangkalan sih, keluar penyangkalan. Iya, pas kayaknya kan Sadra, terus penyangkalan, terus kayak pecah bisul tuh kayak bisa kok udah apa nggak mesti formula Serana bisa kok gitu. Ada momen ke situnya. Akhirnya bisa di sini lah. Berlebihan. Pasti mau ngomong begitu. Cimot sering nonton. Pertama kali pas kita kasih tahu, jujur, Cimot tuh udah beberapa kali nggak ikut manggung kan, karena lagi healing segala macem gitu. Terus pas kita bilang ke Cimot, kita mau featuring TP gitu. Serius, sampai nyusul. Jadi dari Bandung nyusul ya ke Serang. Nyusul ke Serang. Karena dia ternyata nontonin sama istrinya sama anaknya nontonin. Tapi pas lagi ngumpul-ngumpul nih gua tombolnya deket mute. Iya. Daripada ngejelasin, diem dah. Mike, Mister selalu pingin ikut tuh. Apa tuh? Gue sih pas bikin Sadra gak mikirin angka, Mike, Karena lagu itu itu. gue bikin kan. DJ, Ustad dah. Coba kasar ya. Coba kasar. Mutlak.
Online masih Iya lu. Online masih dibeli di jalur online masih dibeli. Iya lu yang nulis Hadra dia masa lu. Pengaruh banget gak dari pengalaman kerja sebagai produser ke produksian band? Aku Hah, banget apa gitu? banget ya, dari apa ya, satu yang mengemas visual pasti, tapi yang paling ini sih teamwork sih, dan sama tim. Terus akhirnya aku balik tuh apa ya, jadi nge-build for events tuh nggak bercandaan lagi gitu, udah bukan band main-main hahihi gitu. Dari profesional. Iya, jadi udah dirunut tuh kita mesti ngapain, apa yang harus kita lakukan. Jadi banyak paradigma itulah yang jadi yang ngaruh banget ke gua sekarang sama For Events. Kalau di live perform terakhir kan yang live perform konser solo itu kayak gitu-gitu ngaruh juga tuh. Ngaruh juga, dari mikirin lighting yang tadinya enggak gitu, mikirin visualnya, mikirin camnya kemana gitu. Makanya pas kemarin capek banget ya. Harusnya tinggal main aja gitu, tapi kita jadi mikirin semuanya gitu. Dengan pasti pengen perfect lo buat band sendiri. Iya, pasti lihat enak. Bagi bos-bos gua yang dulu tuh nonton, jadi kayak beban gitu loh, kayak Bosnya bos TV. iya, kayak gitu, ada gitunya. Tapi dengan formasi For Events yang cukup sering bongkar pasang gonta-ganti itu, formasi sekarang menurut Mas terbaik atau udah sangat For Events gitu Mas? Ini yang terbaik sih. Ini yang terbaik. Ini yang terbaik, ini yang terkuat. Ini udah nggak akan terganti lagi sih menurut gue. Mungkin bisa jadi Bang Cimot kali ya, soalnya Dan dari awal. Dan karena yang terbaik dan terkuat dan tak terlupakan sebagus itu, Gak usah boleh diperbuat, nih gak usah dikasih beban. kita request buat kalian nyanyi album Dua Lumajang. Kalau konser aja, tunggal konser lu album. biasa kalau konser gitu satu kali perform berapa lagu biasa? 12 12 ya? 12. Ini album apa, satu dua apa sih? Iya, ini request nyanyi album dua album. Orang cuma mau nongkrong. Iya, ini Ale mau nanya, Bang. Tapi malu dia. Enggak, kalau kan lirik-lirik itu dari mana sih kan? Apa? Lirik-lirik itu kata-kata, semua kata-katanya. Kata-kata banyak hal sih, baca Karena buku, baca- nonton baca film buku. gitu ya. Baca KBBI. KBBI, Isi 11/7. Yang tadi terakhir di itu numbers. Cari sendiri itu kalau. Iya. Biasanya bang setiap Tapi gua video sebel klip deh kalau for events ada Iya, ngeliat sih, kok pinter sih anjing. pinturan lu lah. tahu jawabannya. Pinturan lu lah. Ada yang mau nanya nih? Siap. Pertanyaan filosofis. Jarang banget dia kayak gini. Mesti bicara filosofis. Jarang banget dia kayak gini. Udah dalam pasti. Berat liriknya. Kalau boleh request nih, Mozal Cim. Saya sebut nama. Mainin nama dia. Buset pakai mas. Itu pakai mas lah gitu. Salah lagi. Salah lagi. Mot sama Cim sama. Cimot sama. Buat Cim sama. Buat Cimot tuh. Oh iya. Ngetes konsentrasi ya, fokus apa enggak gitu. Boleh nggak kalau misalnya kita agak Sulap. Apa? Bikin velocity. Apa? nggak lengkap kalau misalnya for event di sini nggak. Sulap. Oh, dia kelihatan gitu. Ini kan Main. perform. Ya kalau nggak boleh ya nggak apa-apa lah. Masa nyalem aja. Betul nyalem belakang. Masa gitu.